Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Agil Saputra yang berjudul Orang Ketiga. Jadi nanti ini saya bagi dua part ya, seperti biasa karena panjang. Untuk part keduanya besok. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Tahun 1989, di sebuah kecamatan yang terletak sebelah selatan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sebut saja Dewo. Di tahun inilah dia menikah dengan Tunjung, istrinya. Setelah menikah, dia masih tinggal dengan ibunya dan adiknya Asri. Orang tua Dewo sudah bercerai sejak ia masih duduk di bangku SMP. Dan sekarang ayahnya tinggal di Semarang. Mungkin karena alasan itu, setelah menikah, Dewo tetap ingin bersama ibu dan adiknya. Sebenarnya ayah Dewo berasal dari keluarga priai. Tapi kehidupan Dewo sempat mengalami pasang surut. Karena sejak orang tuanya bercerai, hak asuh jelas jatuh pada ibunya. Dan ibunya ini sama sekali tak mau menerima nafkah dari mantan suaminya. Entah kebencian apa yang melatar belakanginya, ibunya pun mencukupi kebutuhan Dewo dan Asri dengan usaha toko sembako di pasar. Tapi nyatanya ini semua lebih dari cukup untuk menyekolahkan Dewo dan adiknya hingga lulus SMA. Kembali ke cerita. Setelah menikah, Dewo bekerja sebagai supir truk pasir di depo milik Pak D-nya. Ketika itu prinsipnya masih sama dengan ibunya. Padahal bisa saja Dewo, istrinya dan adiknya hidup lebih enak kalau mau menerima. Tapi entah kesalahan masa lalu apa yang dilakukan oleh ayahnya, sehingga mereka benar-benar sebenci itu. Tapi meski begitu, ayah Dewo tak menyerah untuk memberikan kewajibannya, meski selalu ditolak. Dan di setiap penolakan, sang ayah selalu mempunyai kebijaksanaan dengan berkata, "Kalau seandainya suatu hari butuh, ini masuk kusimpan, punyamu dan adikmu." Tapi Dewo selalu menjawab belum membutuhkannya. Sampai akhirnya 1 tahun setelah dia menikah, ibunya mulai sakit stroke dan meninggal. Tinggallah Dewo kini di rumah dengan istri dan Asri, adiknya. Ayahnya sempat 3 kali datang ke Kendal. Pertama ketika mantan istrinya meninggal, dan yang kedua datang untuk membicarakan harta hak dari Dewo dan Asri. Tapi Dewo dan adiknya masih tidak mau. Tunjung, istri Dewo, sempat membujuk suaminya untuk menerima saja pemberian itu. Tapi entah masalah apa yang melatar belakanginya, mereka tetap enggan menerima haknya. Sampai akhirnya selang beberapa bulan, ayahnya datang lagi. Namun dengan keadaan yang berbeda. Ia datang dengan didorong menggunakan kursi roda. Nampaknya beliau kena stroke juga, sama dengan mantan istrinya. Sambil diantar oleh adiknya, beliau menangis, memohon agar anaknya bisa menerima haknya yang saat itu sudah diuangkan. "Ayahmu ini sudah tua, tolong diterima.
nanti ayah keburu meninggal." Dengan nada yang gagap, ayah Dewo menangis memohon dan meminta untuk kesalahannya di masa lalu. Akhirnya, di sini Dewo dan Asri pun luluh dan mau menerima warisan itu. Suasana haru terjadi ketika mereka berpelukan dan saling memaafkan. Dan seminggu kemudian, sang ayah meninggal. Singkat cerita, ternyata harta warisan yang telah diuangkan itu cukup banyak. Dewo menggunakannya untuk memperbesar kios sembako di pasar yang kini diurus oleh Asri adiknya. Dan sisanya untuk Dewo membuka usaha lain. Berbekal uang itu dan ilmu dari Pak D-nya, Dewo yang dulu hanya seorang supir truk pasir kini telah membuka depo pasirnya sendiri. 2 tahun berjalan, depo pasirnya semakin berkembang. Berikut juga dengan kios sembako milik adiknya Asri. Tapi nampaknya kebahagiaannya belum lengkap. Di usia pernikahannya yang sudah menginjak 3 tahun, Dewo dan Tunjung belum juga mempunyai momongan. Tapi meski begitu, hubungannya dengan istri masih harmonis dan baik-baik saja. Dewo di sini masih menyemangati istrinya dengan melakukan hal yang wajar, seperti mengikuti program kehamilan, puasa, jamu, dan lain-lain. Sampai akhirnya Dewo mulai menempuh jalan yang tak wajar untuk mempunyai momongan. Secara basic, sejak dulu Dewo ini memang agak suka dengan hal-hal yang berbau mistis dan klinik. Untuk mendapat tujuannya, Dewo mulai sering tirakat, seperti tidur di makam pepunden dan aktivitas kebatinan lainnya. Sampai di suatu ketika dia bertemu dengan temannya, sebut saja namanya Tamrin. Setelah itu, mereka berdua pun menjadi akrab dan sering melakukan tirakat bersama. Di sini Tunjung sang istri dan Asri adiknya sebenarnya tidak suka dengan Tamrin. Orangnya aneh dan berlebihan katanya, karena selalu membahas hal-hal yang bersifat klinik. Apa-apa selalu dihubungkan dengan hal klinik. Tunjung istrinya juga sempat mengutarakan ini kepada Dewo. Tapi entah bagaimana, Dewo selalu bisa meyakinkan dan menenangkan istrinya. Di sini Dewo pun tetap sering melakukan aktivitas kebatinannya bersama Tamrin. Sampai di suatu hari, kira-kira pukul 11 malam, Dewo pulang dengan membawa sesuatu yang dibalut dengan kain kafan. "Itu apa, Mas?" tanya Tunjung istrinya, yang ketika itu masih duduk di ruang televisi bersama Asri adiknya. "Keris, Dek, yang kudapat dari tirakat kemarin," jawab Dewo dengan muka capek. Karena memang sudah 1 hari 1 malam dia tidak pulang ke rumah. Setelah kemarin dia pamit ingin tirakat bersama Tamrin. Asri adiknya di sini hanya terdiam. Istrinya juga menganggap itu hal yang biasa. Karena memang tak jarang Dewo membawa benda-benda klinik setelah pulang bertirakat. Disimpanlah keris itu oleh Dewo di lemari khusus tempat barang-barang kliniknya. Dan keesokan harinya mereka kembali ke aktivitasnya masing-masing. Pagi itu Dewo nampak buru-buru berangkat ke tempat kerjanya. Istri dan adiknya yang tengah berada di meja makan untuk sarapan nampak tak mempedulikan itu. Mungkin pekerjaannya lagi banyak, batin mereka berdua. Sampai akhirnya sore hari,
Dewo nampak pulang membawa kain sampur tali berwarna kuning. Asri yang baru saja pulang dari pasar bertanya kepada Dewo, "Itu untuk apa lagi sih, Mas?" "Ini sampur sari buat keris yang semalam aku dapat," jawab Dewo sembari masuk ke kamarnya. Jadi katanya Dewo semalam bermimpi didatangi oleh penunggu keris itu, yang di dalam mimpi itu dia meminta kain sampur kuning untuk digunakan sebagai kain pembungkusnya. Istrinya yang baru muncul dari dapur juga menanyakan hal yang sama kepada Dewo, dan dijawab juga dengan kata-kata yang kurang lebih sama seperti yang dikatakan kepada adiknya tadi. Hari pun berlalu. Nampaknya keris itu mempunyai tempat tersendiri di hati Dewo. Mulai timbul kebiasaan aneh yang dilakukan oleh Dewo. Dia selalu meletakkan keris itu di bawah bantal tidurnya dan membawanya kemanapun dia pergi. Setiap malam Dewo selalu mengelus-ngelus keris itu di ruang tamu, sembari sesekali tersenyum sendiri. Tunjung istrinya yang mulai merasa aneh langsung bercerita kepada adik iparnya dan langsung menegurnya dengan nada bercanda. "Kerisnya terus yang dielus-elus, Mbak Tanjung kok nggak dielus-elus?" "Kesayanganku ini," kata Dewo kepada adiknya dengan nada tinggi. Mendengar itu Asri pun sempat kaget. Tak biasanya kakaknya itu begini kepadanya. Asri tak mau ambil pusing. Segera ia masuk ke kamarnya untuk tidur. Singkat cerita, di tengah malam Asri terbangun. Dia sudah tidak tahan lagi untuk pergi ke kamar mandi. Dengan buru-buru ia berjalan melewati kamar kakaknya. Samar-samar ia mendengar dua orang mengobrol di dalam kamar kakaknya. "Ah, mungkin itu Mas Dewo sama Mbak Tanjung," batin Asri. Setelah selesai buang air kecil, Asri yang hendak berjalan menuju kamarnya kembali mendengar suara orang berbincang itu lagi. Asri pun bermaksud untuk menyapa kakak dan istrinya malam itu. Disingkaplah tirai di pintu kamar kakaknya yang tak pernah tertutup itu. "Aduh, kok belum tidur sih?" tanya Asri. Namun, seketika ia benar-benar kaget setelah yang dilihatnya adalah seorang wanita yang duduk di perut Dewo. Dan yang jelas, itu bukan Tunjung, kakak iparnya. Karena di sini Tunjung terlihat tidur dengan posisi membelakangi Dewo. Asri terpaku, tak bisa bergerak melihat itu. Bahkan melepaskan genggaman tangannya yang tengah menyingkap tirai pun ia tak sanggup. Asri mencoba memalingkan matanya ke arah lain. Di sini Asri melihat mata kakak iparnya yang ternyata terbuka. Nampaknya Tunjung tidak tidur. Mereka berdua sempat saling menatap sebelum penglihatan Asri mulai kembali ke Dewo. Di sini ternyata Dewo tampak sedang mengobrol dengan sosok wanita yang tengah duduk di perutnya itu. Seakan tak mempedulikan Asri yang separuh badannya berada di ambang pintu kamarnya. Tubuh Asri masih mematung tak bisa bergerak. Pandangannya kini hanya tertuju pada sosok itu. Sampai akhirnya sosok wanita itu menoleh perlahan ke arah Asri. Dia semakin tak bisa bergerak, apalagi berteriak ketika melihat wajah dari sosok itu. Wanita yang entah siapa itu tampak tersenyum tipis ke arah Asri. Disinilah
Asri yang ketakutan bisa bergerak dan berlari. Menurut kesaksian Asri, sosok wanita itu wujudnya tidak menyeramkan. Meski mukanya pucat, namun sangatlah cantik, kata Asri. Kulitnya kuning sawo matang. Tentunya terlihat begitu jelas karena lampu kamar kakaknya juga menyala. Asri terlihat sangat ketakutan waktu itu. Sesampainya di kamar, dia langsung menangis gemetar. "Aduh, siapa wanita itu?" ucap Asri dalam hati. Dan keesokan harinya, setelah Dewo berangkat kerja, Tunjung istrinya bercerita kepada Asri, "Semalam aku kok gak ditolong sih. Aku beneran gak bisa gerak," kata Tunjung kepada adiknya ipar itu. Jadi semalam, sesuai apa yang dilihat oleh Asri, ternyata benar. Tunjung tidak tidur malam itu. Jadi begini cerita Tunjung kepada Asri. Malam itu, ketidakpekaan Dewo membuat Tunjung sedikit jengkel. Bukannya membelai istrinya, Dewo di kamar malah tengah asyik mengelus kerisnya itu. Tunjung yang kesal pun memutuskan untuk beranjak tidur dengan membelakangi Dewo. "Keris-keris terus, istrimu ini lo perhatikan," gerutu Tunjung dalam hati. Di tengah tidur ayamnya, tiba-tiba Tunjung mendengar Dewo berkata, "Besok aku kasih sarung ya, Dek. Kamu mau minta sarung apa? Kayu kemuning?" Tunjung yang mendengar itu mulai berpikir dalam kantuknya kepada siapa Dewo berbicara. Setelah Tunjung sadar kalau Dewo masih berbicara dengan kerisnya, di sini Tunjung mulai emosi. Segera dia ingin membalik badannya dan segera memarahi Dewo. Namun, betapa kagetnya ketika Tunjung sudah membalikkan badannya. Tunjung melihat Dewo tak lagi membelai kerisnya, namun ada sosok wanita yang tengah duduk di perutnya. Tunjung yang tercengang seketika tak bisa berkata-kata. Pandangannya terpaku ke sosok yang ada di atas perut suaminya. Di sini sempat terjadi obrolan antara Dewo dan sosok itu. Namun, Tunjung lupa apa topiknya. Yang jelas, mereka berdua tengah asyik berbincang. Tunjung yang ingin berteriak, namun yang keluar dari mulutnya hanya suara lirih yang gagap. Di sini Dewo tampak tak menyadari keadaan istrinya. Dia seperti ada di dunianya sendiri. Sampai akhirnya sosok itu pun menoleh ke arah Tunjung, tersenyum jahat dan berkata, "Aku lencir kemuning," sembari menunjukkan jari telunjuknya, seakan mengarahkan Tunjung untuk berbalik membelakanginya. Di sini Dewo nampak tak peduli. Sepertinya ia sedang diperdaya. Tunjung pun akhirnya bisa membalikkan badannya. Matanya terbelalak ketakutan. Sementara antara Dewo dan sosok itu masih asyik mengobrol. Dan beberapa saat kemudian, Tunjung melihat kaki Asri berjalan dari bawah tirai yang memang tidak menyentuh lantai. Tunjung ingin memanggilnya, namun lagi-lagi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara lirih yang gagap. Sampai akhirnya Asri melewati kamar itu lagi, dan separuh badannya masuk di antara singkap tirai. Disinilah Tunjung juga bisa melihat Asri yang kaget melihat sosok itu. Sosok yang tengah duduk di atas perut Dewo. Ada kesamaan antara Asri dan Tunjung tentang sosok wanita yang dilihatnya. Wajahnya cantik pucat, kulitnya kuning langsat,
rambutnya panjang, dan mengenakan gaun besar berwarna putih. Hampir seperti kuntilanak, namun wajahnya cantik. Hari pun berlalu. Dewo kini semakin berubah. Dia seakan tak peduli lagi dengan istrinya. Kalau di rumah, kerjanya hanya menimang keris. Tunjung sempat gerah dan ingin pulang ke rumah orang tuanya. Namun Asri, adik iparnya, selalu mencegahnya. Hari pun berlalu. Setiap malam Tunjung istri Dewo selalu bertahajud, memohon agar suaminya berubah. Walau nampaknya doanya belum diijabah oleh Tuhan, tapi Tunjung tetap berdoa di sepertiga malamnya. Dan ada satu kejadian. Malam itu kira-kira pukul 2 malam setelah sholat tahajud, Tunjung keheranan ketika masuk kamar, tapi tidak melihat Dewo yang tadinya tidur di situ. Oh, mungkin Mas Dewo sedang ke kamar mandi, batin Tunjung kala itu. Ia pun rebahan di kamarnya, sembari melamun memikirkan rumah tangganya. Beberapa lama kemudian, "Kok Mas Dewo belum datang juga ya?" batin Tunjung. Dia mulai resah dan mencoba keluar dari kamarnya. Dia berjalan menuju ruang tamu dan benar, suaminya tengah duduk di sana dan lagi-lagi sedang membelai kerisnya. Tunjung yang kesal mencoba untuk menghela nafas panjang sambil berjalan kembali menuju kamarnya. Namun, selang beberapa langkah, terdengar suara Dewo yang bernyanyi bergumam dengan nada khas Jawa. Di sini tentunya Tunjung merasa semakin jengah. Namun, dia mencoba untuk tidak mempedulikannya. Dia berjalan lagi menuju kamarnya. Namun, seketika langkahnya terhenti ketika ada suara yang menyambut nyanyian si Dewo. Suara perempuan, seakan mengajak berbicara kepada Dewo. Tunjung yang sempat berhenti di ambang pintu akhirnya tetap memutuskan untuk masuk ke kamarnya lagi. Dia kira suara perempuan itu adalah Asri, adik iparnya. Tunjung pun kembali ke ranjang, merebahkan dirinya dengan penuh kejengahan. Sejujurnya ia mulai khawatir dengan suaminya yang sepertinya mulai kebablasan. Tapi tiba-tiba lamunannya berhenti. Dewo suaminya tertawa terbahak-bahak di ruang tamu. Di sini Asri dan adiknya juga sampai terbangun. Tunjung dan Asri pun keluar kamar dalam waktu yang bersamaan untuk memeriksa apa yang dilakukan Dewo. Asri dan Tunjung berjalan beriringan sambil saling berpegangan. Mereka seakan tahu akan terjadi hal yang tidak beres. Dan benar saja, sesampainya mereka di ruang tamu, mereka melihat Dewo tengah berdiri bertelanjang dada menghadap cermin, dengan sampur kuning yang mengalung di lehernya. Dengan luwes, si Dewo menari lenggak-lenggok bak penari wanita. Asri yang melihat itu langsung berteriak, "Mas Dewo!" Namun, ia tetap asyik menari-nari di depan cermin dengan gerakan yang semakin cepat. "Mas Dewo!" panggil Asri. Dewo pun berhenti menari dan menoleh ke arah Tunjung dan Asri. Keluar suara tawa perempuan dari mulut Dewo. Tunjung dan Asri ketakutan, langsung segera masuk ke kamar. Kali ini mereka berdua berada di kamar Tunjung. Mereka meringkuk bersembunyi di balik selimut. Sementara suara perempuan tertawa yang keluar dari mulut Dewo masih terus terdengar.
Tak selang beberapa lama ketika suara tertawa itu berhenti, sosok di ruang tamu yang diduga merasuki Dewo berbicara dengan suara wanita. Aku lencir kemuning, dan Dewo seperti Mimi dan Mintuno. Di sini, Asri dan Tunjung masih ketakutan, bersembunyi di balik selimut. Setelah berbicara seperti itu, sosok yang merasuki Dewo berteriak dan tiba-tiba diam. Suasana kembali hening. Mereka yang sebenarnya sadar, mungkin di ruang tamu Dewo sudah tak dirasuki lagi, dan memutuskan untuk tidak memeriksanya. Mereka masih ketakutan. Bahkan Tunjung kini terlihat menangis. Asri juga tak berani keluar dari kamar kakaknya itu. Dia meringkuk di ranjang bersama Tunjung hingga subuh hari. Barulah mereka keluar memeriksa Dewo di ruang tamu. Dan terlihat Dewo tengah tertidur di kursi dengan masih bertelanjang dada. Singkat cerita, ketika matahari sudah terbit, Dewo yang sudah mandi tampak biasa saja, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Asri dan Tunjung yang tengah di dapur menyiapkan sarapan pun hanya saling berpandang. Dewo pun pamit berangkat kerja tanpa sarapan. Asri dan Tunjung di rumah mulai berbincang tentang kejadian semalam. Rasa aneh, jijik, takut membaur di pembicaraan mereka berdua. "Ini sudah kelewatan," kata mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Asri pun berpamitan kepada kakak iparnya untuk berangkat ke pasar. Kini tinggallah Tunjung di rumah seorang diri. Ia mulai bersih-bersih rumah, sembari pikirannya selalu tertuju kepada Dewo suaminya. Mau sampai kapan seperti ini? Tibalah saat dia menyapu ruang tamu. Tunjung menemukan helaian-helaian rambut putih yang cukup banyak di lantai, tepat di bawah cermin kuno. Ukurannya cukup panjang, lebih dari 1 meter. Dengan agak takut, dia mengambil rambut itu dan memasukkannya ke dalam plastik. "Aduh, apa aku bakar aja ya rambut ini?" batin Tunjung kesal dalam hati. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Asri adik iparnya terlihat pulang ke rumah. Buru-buru Tunjung memperlihatkan apa yang ia temukan tadi. Asri bergidik ngeri melihat helaian rambut itu. "Udah mbak, dibakar aja," kata Asri, yang ternyata sepemikiran dengan kakak iparnya itu. "Mumpung Mas Dewa belum balik," kata Asri lagi. Akhirnya bergegaslah mereka menuju ruang belakang. Dilemparkannya lah helaian rambut itu dengan dibungkus di dalam pawon tungku perapian. Bersamaan dengan adzan maghrib yang mulai berkumandang, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Arahnya dari depan. Asri buru-buru memeriksanya. Dia melihat sekeliling ruang tamu, dan ternyata cermin tua yang menempel di dinding itu jatuh. Kacanya pecah. Ia buru-buru memanggil kakak iparnya untuk melihat itu. Sesampainya di ruang tamu, mereka hanya terdiam saling memandang. Pertanda apa ini? Batin mereka. Dan beberapa saat kemudian Dewo pulang ke rumah. Dia sempat melirik ke arah cermin yang pecah itu, namun tak memberikan tanggapan apa-apa. Mukanya nampak lesu. Singkat cerita, setelah makan malam, mereka semua masuk ke kamar masing-masing. Dewo tampak dingin, tak bicara sedikit pun kepada Tunjung. Kembali lagi dia mengeluarkan keris itu dan mengelus-ngelusnya. Tunjung kesal sekali.
dan memutuskan untuk keluar kamar dan menyalakan televisi. Beberapa saat kemudian, Asri yang bosan di kamar menyusul kakak iparnya di ruang TV. "Itu kakakmu mainan keris melulu?" gerutu Tunjung kepada adik iparnya itu. Tak terasa, malam semakin larut. Tunjung enggan masuk ke kamar karena masih kesal. Sementara Asri sudah mulai mengantuk dan memutuskan untuk meninggalkan kakak iparnya. Tunjung mulai mengganti-ganti saluran televisi yang sepertinya sudah berakhir. Lalu karena tak menemukan apapun di televisi, dia mematikannya. Tunjung masih duduk di depan TV. Dia masih enggan masuk ke kamarnya. Makin hari, suaminya makin keterlaluan. Dan beberapa saat kemudian terdengar suara Dewo. Nafasnya seperti terengah-engah di dalam kamar. Tunjung hanya duduk mencermati suara apa itu. Yang jelas, suara itu memecah keheningan. Apalagi pintu kamarnya memang jarang ditutup. Hanya tirai yang menghalanginya. Suara itu tentu terdengar sangat jelas. Tunjung yang penasaran namun takut langsung menuju kamar adik iparnya. Dia membangunkan Asri. "Sri, bangun. Itu Mas Dewo kenapa ya?" kata Tunjung dengan berbisik. Mereka pun keluar dan mengendap-endap mendekati kamar itu. Terdengar jelas suara nafas Dewo yang terengah-engah. Dan dibukalah tirai di pintu kamar itu oleh mereka. Seketika mereka berdua berteriak ketika melihat sosok wanita itu lagi. Sekarang dia berdiri di antara dua kaki Dewo yang sedang bertelanjang dan bermasturbasi di depan sosok setan laknat itu. Ternyata suara nafasnya yang terengah-engah terjadi karena hal itu. Melihat apa yang terjadi dengan kakaknya, tentu Asri langsung memalingkan wajahnya. Sementara Tunjung bersimpu dan menangis. Sosok itu pun hilang terbang menembus langit-langit. "Anjing kamu, Mas! Apa yang kamu lakukan?" kata Tunjung yang menangis. Sebagai istri, tentu perasaan Tunjung campur aduk kala itu, antara malu dan takut tentunya, dan kekecewaan yang bercampur menjadi satu. Dewo yang menyadari itu pun seketika bangkit dan memakai kembali pakaiannya. Dia gugup dan gagap, tak mampu berkata ataupun menjelaskan apa yang telah dilakukannya barusan. Ketika Dewo mencoba mendekati, Tunjung langsung pergi menuju kamar adik iparnya yang masih syok dan ketakutan. Namun dengan tegar, Asri memeluk kakak iparnya sembari meminta maaf. "Maafkan Mas Dewo ya mbak," kata Asri. Tunjung hanya diam saja. Tentu ia sangat kecewa dengan suaminya. Sejak kejadian itu, Tunjung dan Dewo mulai pisah ranjang. Asri di sini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyalahkan Tamrin, teman kakaknya yang sedikit banyak mempunyai pengaruh. Tapi sejak kejadian itu, Dewo tetap saja bercengkrama aneh dengan keris itu. Sementara Tunjung kakak iparnya terlihat mati rasa. Mau pulang ke rumah orang tuanya, tapi dia khawatir masalah ini semakin melebar. Yang jelas dalam hati kecilnya, ia masih ingin rumah tangganya diperbaiki, meski terlihat mustahil kala itu. Sementara di tempat lain, Asri semakin gerah dengan ulah kakaknya. "Aku harus bertindak," kata Asri yang tengah duduk di depan meja toko sembakonya di pasar.
Asri menitipkan tokonya ke salah satu pegawainya. Ia pergi membawa canting, minyak tanah ukuran 1,5 liter. Ternyata Asri pergi ke terminal tempat Tamrin, teman kakaknya itu, bekerja sebagai timer angkutan umum. Di terminal, Asri nampak mengamati sekitarnya dan terlihat Tamrin yang sedang berdiri bertolak pinggang di tengah terminal. Dari belakang, Asri menghampirinya. Tanpa basa-basi, dihantamkannya canting besi itu ke kepala Tamrin. Tamrin yang tak siap langsung tersungkur di tanah dan meringis kesakitan. "Katanya kamu orang kebal." Kembali lagi, Asri mengarahkan canting besi itu ke kepala Tamrin. "Bajingan kamu ya. Kakakku jadi gila gara-gara kamu." Baik, itulah akhir cerita dari part pertama dari tweetnya Mas Agil Saputra yang berjudul Orang Ketiga. Untuk part keduanya besok ya, besok malam. Karena ya seperti biasa panjang lah ya. Jadi saya harus membaginya menjadi 2 part. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.